Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Adi Putra Andika, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Matematika, angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu artikel atau penelitian tentang penggunaan kriptografi atau pengimplementasian kriptografi, di mana kriptografi ini merupakan salah satu materi mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Nah, judul penelitiannya di sini yaitu implementasi kriptografi pengamanan data pada pesan teks, isi file dokumen, dan file dokumen menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard. Nah, pertama kita masuk ke pendahuluan. Pada zaman sekarang ini, baik personal maupun kelompok ataupun organisasi sangat membutuhkan adanya komputerisasi dalam setiap kegiatannya. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah keamanan bagi seluruh aset-asetnya, terutama informasi-informasi dan data-data penting demi menjaga kerahasiaan informasi data tersebut. Nah, ada beberapa cara melakukan pengamanan data ataupun pesan. Di antaranya adalah dengan menggunakan teknik penyamaran data yang disebut dengan kriptografi dan teknik penyembunyian data yang disebut dengan steganografi. Untuk pengertian lebih lanjutnya, kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk memproteksi pengiriman data dengan mengubahnya menjadi kode tertentu dan hanya ditujukan untuk orang yang hanya memiliki sebuah kunci untuk mengubah kode itu kembali yang berfungsi dalam menjaga kerahasiaan data tersebut. Dalam bidang kriptografi, terdapat dua konsep yang sangat penting atau utama, yaitu enkripsi dan deskripsi, di mana enkripsi adalah proses mengubah informasi atau data yang hendak dikirim menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Dan deskripsi di sini adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Nah, proses pengamanan pada pesan teks, isi file dokumen, atau file dokumen dapat dilakukan dengan mengenkripsi pesan teks, isi file dokumen, atau file dokumen tersebut dengan menggunakan metode algoritma tertentu yang dapat membuat data informasi tersebut tidak bisa dibaca atau tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Salah satunya dengan menggunakan metode algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Algoritma Advanced Encryption Standard dipilih oleh peneliti ini dalam menjaga keamanan pada sebuah data ataupun informasi tersebut, dikarenakan AES merupakan chipper yang berorientasi pada bit, sehingga memungkinkan untuk implementasi algoritma yang efisien ke dalam software dan hardware. AES juga terbukti kebal menghadapi serangan konvensional, linear, dan differential attack yang menggunakan statistik untuk memecahkan sandi. Nah, karena itu peneliti memilih AES tersebut. Dalam hal ini juga ditambahkan sebuah sistem pendukung pada pengamanan data setelah melakukan teknik kriptografi dalam menjaga keamanan data informasi tersebut, yaitu dengan teknik penyembunyian data atau disebut steganografi, di mana steganografi merupakan seni dan ilmu untuk menyembunyikan pesan dalam sebuah media pesan. Dalam hal ini, penulis menggunakan sistem keamanan pendukung steganografi dengan teknik simpel, yaitu menyembunyikan sebuah pesan atau file rahasia yang terenkripsi ke dalam file citra atau gambar menggunakan komen dan DOS. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai metode kriptografi Advanced Encryption Standard dan steganografi dengan mengambil konsep judul, yaitu implementasi kriptografi pengamanan data pada pesan teks, isi file dokumen, dan file dokumen menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu dokumen digital, di mana dokumen digital merupakan sistem informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Namun, tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti, ataupun dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian citra.
di mana citra adalah gambar dua dimensi yang dihasilkan dari gambar analog dua dimensi yang kontinu menjadi gambar diskrit melalui proses sampling. Kemudian selanjutnya kompresi file atau file compress, di mana kompresi file adalah suatu cara untuk mengodekan informasi dengan menggunakan bit yang lebih rendah yang digunakan untuk memperkecil ukuran data agar dapat disimpan dengan ruang penyimpanan yang kecil dan juga dapat mempersingkat waktu dalam transfer data. Selanjutnya file. File adalah entitas dari data yang disimpan di dalam sistem file yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Nah, selanjutnya metode keamanan data. Ada dua metode keamanan data yang digunakan untuk kriptografi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan steganografi menggunakan Command atau DOS. Kemudian selanjutnya kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Dalam ilmu kriptografi terdapat dua buah proses, yaitu melakukan enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar 1 itu merupakan skema enkripsi dan deskripsi yang dapat dengan menggunakan kunci. Nah, ini pertama dari plain text atau data asli, kemudian dienkripsi atau ini merupakan proses merubah plain text menjadi ciphertext dari data asli menjadi ke data yang telah disamarkan. Kemudian ini deskripsi ini merupakan kebalikan dari enkripsi untuk merubah ciphertext kata yang disamarkan tersebut menjadi data asli. Nah, selanjutnya kita masuk ke deskripsi Advanced Encryption Standard atau AES, di mana Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi informasi. Kemudian selanjutnya ke steganografi, di mana steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message sedemikian sehingga keberadaan eksistensi atau pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Kemudian selanjutnya yaitu DOS atau Disk Operation System, di mana Disk Operation System atau disingkat dengan DOS adalah sistem operasi yang menggunakan interface command line yang digunakan pada pengguna komputer pada dekade tahun sekitar 1980-an. Dan sekarang DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk saat sistem komputer dinyalakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama, deskripsi sistem. Sistem kriptografi pada pesan teks, isi file, dokumen, dan file dokumen menggunakan metode algoritma Advanced Encryption Standard serta pendukung keamanan steganografi dalam penyembunyian pesan atau file dan file citra merupakan penggabungan dua teknik pengamanan data yang akan diimplementasikan ke sebuah application data security system, CryptoAES dan Stegano, atau disingkat menjadi Fresh CSS, yang dirancang atau dibuat oleh penulis pada penelitian ini. Kemudian masuk ke application data security system CryptoAES and Stegano atau Fresh CSS. Aplikasi Fresh CSS merupakan sebuah aplikasi sistem keamanan data yang menggunakan teknik penyamaran dan penyandian yang disebut dengan teknik kriptografi dengan menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan teknik penyimpan atau penyembunyian yang disebut dengan teknik steganografi yang salah satu penerapannya dengan penyembunyian sebuah data yang dimasukkan ke dalam sebuah gambar. Nah, selanjutnya alur sistem application Fresh CSS. Alur sistem aplikasi Fresh CSS pada penelitian ini adalah hasil gabungan teknik pengamanan data yang memanfaatkan kriptografi menggunakan metode Advanced Encryption Standard untuk melakukan enkripsi pada pesan teks atau plain text dengan kunci atau key yang
hanya diketahui oleh user tanpa ada pihak lain yang mengetahuinya, sehingga informasi yang terkandung dalam pesan teks atau plain text tidak dapat diketahui oleh pihak manapun yang tidak diinginkan. Kemudian hasilnya yaitu ciphertext disimpan menjadi file dokumen berupa file teks yang selanjutnya isi teks dari file dokumen tersebut dienkripsi dengan kunci atau key oleh user dengan kunci atau key yang berbeda. Selanjutnya hasil pada file dokumen yang telah dienkripsi, isi file tadi selanjutnya dienkripsi lagi file dokumennya dengan kunci key oleh user dengan kunci yang berbeda. Hasil dari file dokumen tersebut kemudian dikompresi menjadi file kompresi. Pada tahap selanjutnya dimanfaatkan proses steganografi, di mana pada file kompresi tersebut disisipkan atau disembunyikan dalam sebuah file gambar. Maka hasil dari file gambar tersebut menjadi file gambar yang di dalamnya terdapat sebuah file atau pesan rahasia. Nah, dapat kita lihat pada gambar 5 ini yang merupakan diagram alur sistem encryption and hidden. Yang pertama di sini plain text, ada plain text atau data asli dienkripsi menjadi ciphertext dengan kunci. Kemudian disimpan menjadi file text dengan format teks, file dokumen dengan format teks. Kemudian dienkripsi lagi dengan kunci yang berbeda menjadi isi file dokumen. Kemudian dienkripsi lagi menjadi file dokumen. Kemudian dikompresi sehingga file kompresi yang telah diperoleh ini kita sisipkan pada sebuah file gambar yang telah kita siapkan sehingga menjadi stego objek berupa file gambar. Nah, sedangkan untuk mengembalikan deskripsi file gambar yang di dalamnya terdapat sebuah file atau pesan rahasia dapat dilakukan dengan memanfaatkan steganografi untuk memunculkan file rahasia tersebut yang disimpan menjadi file kompresi. Hasil dari file kompresi tersebut selanjutnya diuraikan atau diekstraksi. Kemudian file ekstraksi yang di dalamnya terdapat sebuah file dokumen yang telah dienkripsi tersebut dideskripsi dengan kunci yang sama pada kata kunci enkripsi file dokumen yang dibuat oleh user. Hasil dari dokumen file dokumen tersebut dideskripsi lagi dengan kunci yang sama pada kata kunci enkripsi isi file dokumen yang dibuat oleh user. Kemudian hasil dari deskripsi yaitu isi file dokumen tersebut ditampilkan pada ciphertext yang selanjutnya dideskripsi lagi dengan kunci yang sama pada inskripsi pesan teks atau plain text yang dibuat oleh user. Maka hasil dari pesan teks atau plain text yang dimana menjadi sebuah pesan rahasia asli tersebut dapat dilihat pada plain text. Nah, dapat kita lihat di sini ini merupakan gambar 6 yang itu tentang diagram alur sistem unhidden and description. Nah, pertama di sini ada stego objek berupa file gambar yang telah diperoleh dari proses enkripsi tadi. Dari kita lihat dari diagram pada gambar 5 yang telah kita peroleh ini kita uraikan menjadi file kompresi, kemudian kita ekstraksi menjadi file dokumen, kemudian kita deskripsi, di mana deskripsi ini merupakan kebalikan dari enkripsi yaitu merubah data yang tersamarkan menjadi ke data yang asli. Nah, dengan kunci yang telah kita buat tadi, yang telah kita buat di awal seperti diagram pada gambar 5, kemudian isi file dokumen yang telah kita peroleh ini kita deskripsi lagi dengan kunci yang sama seperti yang kita buat pada gambar 5, seperti yang terlihat pada gambar 5, sehingga diperoleh file dokumen dengan format teks, kemudian kita uraikan menjadi ciphertext, kemudian dideskripsi lagi dengan kunci yang sama, sehingga terbentuklah plain text atau data awal tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ciphertext, mengenai materi kriptografi, karena pembahasan selanjutnya di sini ini lebih mengarah ke software yang telah dibuat oleh peneliti ini. Dan saya juga tidak memahami tentang software ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.